السلام قبل الكلام والكلام بالابتسام والابتسام رمز الإسلام والإسلام دين السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه أما بعد. فيا عباد الله إني أوصيني وإياكم بالتقوى الله فقد فاز المتقون. ثم اسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan rahmat yang telah Ia berikan kepada kita, sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-musyahidun al-kiram, pada zaman sekarang ini bisa kita lihat banyaknya maksiat merajalela di mana-mana. Mereka menyangka bahwasanya maksiat yang mereka kerjakan bisa mereka sembunyikan dari manusia lainnya. Tetapi mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh perbuatan mereka dimanapun dan kapanpun mereka berada. Maksiat terjadi dikarenakan seseorang itu memiliki kesempatan dan juga memiliki kemauan untuk melakukan hal tersebut. Namun dua hal ini bisa dihindari dengan cara menumbuhkan sifat muraqabatullah. Sebelum kita lanjut, apa yang dimaksud dengan muraqabatullah? Muraqabatullah yakninya seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun mereka berada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat muraqabatullah dapat meningkatkan ibadah seseorang dari hari ke hari. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Dikarenakan seseorang yang telah tertanam sifat muraqabatullah di dalam dirinya, mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus selalu melihat perbuatan mereka dimanapun dan kapanpun mereka beraktivitas. Dan juga mereka ingat bahwasanya di sebelah kanan dan kiri mereka ada malaikat yang selalu mencatat amalan perbuatan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan dua malaikat yang mencatat amalan mereka, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu lagi duduk di sebelah kiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat muraqabatullah juga dapat menanamkan rasa malu di dalam diri seseorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal tersebut juga bisa terjadi? Dikarenakan di samping orang tersebut telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat mereka. Mereka juga yakin bahwasanya di akhirat kelak mereka akan dibalas sesuai dengan amalan perbuatan mereka di dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan, orang berdosa akan mengakui dan akan menyesal terhadap perbuatan mereka selama di dunia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Yang artinya mereka berkata, aduhai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan kecil dan juga yang besar, melainkan mencatat semuanya, dan Tuhanmu tidak zalim terhadap siapapun juga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Atha pernah berkata bahwasanya sebaik-baik ketaatan yakninya menumbuhkan sifat muraqabatullah.
ataupun sifat merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah cerita yang mana Umar bin Khattab pernah berjalan ke Mekah. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan seorang pengembala kambing. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada pengembala kambing tersebut, "Wahai pengembala, jualkanlah seekor kambingmu kepadaku." Lalu pengembala tadi menjawab, "Wahai tuan, aku hanyalah seorang pengembala yang menggembalakan kambing milik tuanku." Lalu Umar bin Khattab berkata kepada pengembala tadi, "Jualkan saja seekor kambingmu kepadaku. Lalu katakan kepada tuanmu bahwasanya kambingmu telah dimakan serigala." Lalu dengan spontan pengembala tadi berkata, "Jikalau memang begitu akan aku lakukan, wahai tuan, maka di manakah Allah Subhanahu wa taala?" Masya Allah, dengan hal tersebut, dengan jawaban pengembala kambing tadi, Umar bin Khattab berhasil meneteskan air mata kesedihan, dikarenakan seseorang penggembala saja bisa mengetahui dan bisa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dari cerita di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya seseorang penggembala saja bisa yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat perbuatan dan juga perlakuan yang dilakukannya. Dari cerita di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya muraqabatullah bukanlah suatu sifat yang hanya bisa dimiliki oleh orang kaya dan juga orang yang mempunyai jabatan, melainkan orang yang bersungguh-sungguh akan taat dan juga selalu berada di dalam ketaatan akan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyid Muhammad Nuh pernah menjelaskan di dalam Taujih An-Nabawi bagaimana cara menumbuhkan muraqabatullah di dalam diri seseorang. Yang pertama, Sayyid Muhammad Nuh menjelaskan cara yang pertama yakninya meyakini seyakin-yakinnya di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan juga Maha memperhatikan seluruh amalan dan juga pekerjaan seseorang. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun." Yang artinya dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan langit dan bumi, dan Dia tahu yang engkau sembunyikan, dan Dia juga tahu yang engkau nyatakan, dan Dia tahu apa yang engkau kerjakan. Sayyid Muhammad Nuh melanjutkan, cara kedua untuk menumbuhkan sifat muraqabatullah yakninya meyakini di dalam hati seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghitung seluruh amalan perbuatan manusia selama mereka di dunia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga katakan di dalam surat Al-Kahfi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada." Dan ketika diletakkan kitab amalan perbuatan mereka di depan mereka, lalu kalian akan melihat orang-orang yang berdosa akan berkata, "Aduhai, celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan sedikit kecil pun maupun yang besar, melainkan mencatat seluruhnya, dan Tuhanmu tidak zalim kepada satu pun jua." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam penjabaran yang sedikit tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya muraqabatullah bisa didapatkan oleh siapapun. Bukan hanya orang yang memiliki jabatan, bukan hanya orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi semua hamba Allah berhak memiliki sifat muraqabatullah. Maka dari itu, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat segala perbuatan seorang hamba dan juga akan memperhitungkan dan membalas seluruh perbuatan mereka selama mereka di dunia. Wallahu a'lamu bissawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.